بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian-kajian beliau selama ini. Untuk kajian kita pada hari ini akan coba menampilkan materi tasbih material. Karena selama ini kita diajarkan untuk membaca tasbih dengan kalimat Subhanallah, yang secara awam kita artikan dengan makna mensucikan Allah. Akan timbul pertanyaan, apakah Allah perlu disucikan? Mungkin jawabannya dengan berbagai macam argumen. Mungkin Pak Iswan bisa menjelaskan, adakah makna lain dari kata tasbih ini dipandang dari sudut rasionalitas Al-Qur'ani? Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada tema 63 Pak Arifin ya, tema 63. Apa yang ditanyakan Pak Arifin tadi mungkin perlu juga kita atau kita diskusikan atau kita pahamilah, sebab kata ini sehari-hari kan kita sebut di dalam baik setelah sholat maupun dalam kesempatan-kesempatan lain. Tapi pada tema ini mungkin saya ingin melihat sisi lain dari seperti apa yang ditanyakan tadi, makna lain daripada kata tasbih begitu. Nah, untuk melihat hal ini mungkin kita perlu memahami dulu kembali pada istilah kata tasbih ini sendiri begitu. Nah, kata tasbih ini kan derivatif daripada vokal sabaha, dari pembentuk kata sabaha. Ini ada yang bermakna dasar itu bergeraknya atau mengapungnya sesuatu dalam gerak suatu sistem, mekanisme dan pola tertentu. Jadi ada bergeraknya sesuatu, atau banyak para ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini bermakna mengapungnya sesuatu di atas permukaan air. Nah, kalau kita lihat permukaan air di laut itu kan dia mempunyai pola-pola tertentu sehingga barang yang ada di atas airnya bergerak begitu. Nah, dari sinilah kita dapat memahami secara lebih luas bahwa kata sabaha ini meliputi seluruh aktivitas gerak, di mana aktivitas gerak itu yang menyebabkan sesuatu bisa berubah, bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang di dalam suatu sistem mekanisme seperti apa yang saya katakan tadi, dalam pola tertentu. Jadi ada polanya. Nah, gerak-gerak tadi yang disebut tasbih, istilahnya tasbih pada benda material tadi yang kita katakan ini, dia terus menerus berkembang, berubah. Nah, dia teraktualkan dalam bentuk apa? Perubahan dan pergantian. Jadi ada suatu perubahan, baik dia mengalami perubahan tempat, kehancuran dari bentuk satu kepada bentuk lain, dengan berubahnya, dengan kehancurannya itu munculnya bentuk-bentuk lain dengan watak-watak yang berbeda. Nah, ini namanya ini namanya tasbih. Nah, dari sinilah kita dapat memahami adanya hukum-hukum yang kita kenal selama ini, hukum perkembangan dan perubahan itu namanya hukum evolusi. Hukum evolusi. Nah, dari hukum evolusi inilah dari hukum evolusi inilah kita dapat memahami, kita dapat meyakini bahwa misalnya salah satu, Allah mengatakan bahwa ada dunia lain setelah dunia ini gitu. Ada dimensi lain yang kita sebut misalnya alam akhirat. Nah, dari sinilah berangkat
mungkin makna tasbih yang bisa kita bahas nanti gitu. Makna dasar daripada kata tasbih gitu. Kalau begitu apa bedanya dalam kitab Mubin, Pak Iswan? Nah, kemarin kan kita Membahasnya. membahas kitab Mubin adalah suatu sistem mekanisme yang ada di seluruh alam semesta ini gitu. Nah, kalau kitab Mubin ini bergerak dalam seluruh alam dan sistem alam semesta ini, sedangkan makna tasbih ini adalah proses gerak tapi ada pada dirinya sendiri gitu. Misalnya kalau kita contoh, kita bayangkan misalnya ada suatu benda seperti bola begitu. Nah, di dalamnya ada bola-bola lain, bola-bola kecil yang di dalam bola itu, di mana satu kesatuan itu di dalam suatu kitab Mubin, tapi di dalam kitab Mubin itu ada sistem-sistem sendiri yang tadi saya katakan ibarat bola-bola tadi. Nah, ini ada pada semua benda. Nah, misalnya di dalam sains mungkin kita kenal setiap benda itu bisa kita pecah-pecah akhirnya dalam bentuk masing-masing yang terpisah, dalam bentuk partikel, dalam bentuk atom, dalam bentuk segala sesuatu lah yang terpisah pembentuk daripada benda itu. Artinya dengan perkataan lain, gerak tasbih ini adalah gerak satuan-satuan entitas, tapi berada di dalam suatu kesatuan sistem yang namanya kitab Mubin gitu. Nah, tasbih dalam arti gerak sesuatu ini yang tadi saya katakan pada awal, bergeraknya secara suatu sistem yang terpola dengan menggunakan kata tasbih ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Anbiya ayat 33. Nah, di situ dikatakan Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal lail wan nahar. Allah menciptakan khalaqa al-lail, malam dan siang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, kullu fi falaki yasbahun. Jadi semua itu langit, matahari dan bulan tadi, siang dan malam itu semuanya falaki yasbahun, menggunakan kata yasbahun dari kata sabaha tadi, tasbih tadi. Artinya di sini falak dengan peredaran tertentu. Jadi Allah lah yang menciptakan malam dan siang itu, matahari dan bulan itu, dan semuanya itu ada dalam suatu gerakan tertentu, dalam garis edar tertentu. Nah, dari surah Al-Anbiya inilah kita dapat melihat bahwa gerakan-gerakan kosmologi yang ada di alam semesta ini, nah ini Allah sebut, nah itu dia bertasbih, artinya bergerak seperti yang dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 33 tadi gitu. Jika maknanya demikian, berarti seluruh alam ini semuanya dalam gerak tasbih gitu, Pak Iswan. Oh, itu berarti seluruh alam ini dalam gerak tasbih. Itu sudah disebutkan Allah dalam beberapa ayat, semuanya itu dia berbentuk ya tasbih. Misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 44, di situ dikatakan nusabbihu lahu ma bis samawati wal ar wa man fihinna. Nah, jadi semuanya bertasbih apa yang ada di langit dan ada yang di bumi ini. Waman fihinna. Waman, kalau Allah mengatakan waman itu artinya semua apa yang hidup. Man itu semua apa yang hidup di antara keduanya itu semuanya dia bentuk dalam bertasbih. Wa in min syai'in illa yusbahu bihamdihi. Nah, di situ ayat kan dikatakan wa in min syai'in, dan tidaklah setiap sesuatu itu illa yusabbih bihamdihi, melainkan dia bertasbih dan memuji Tuhannya. Walakin, kata Allah, la tafqahun tasbihahum, tapi kita tidak memahami bagaimana tasbih
mereka itu innahu kana haliman ghafura. Jadi Allah lah yang membuat gerak-gerak dari pada tasbih itu dengan asma-asma'nya, dengan sifat-sifat Allahnya itu. Nah, demikian juga kata-kata ini semuanya dapat kita lihat misalnya di surah Al-Hasyr surah Al-Hasyr, surah As-Saf, surah Al-Jumu'ah, At-Taghabun. Nah, itu semuanya menyebutkan segala sesuatu itu bertasbih. Itu semuanya di ayat 1 awal-awal pembuka ayat itu. Nah, itu dapat kita lihat itu Pak Arifin. Semua maknanya menggunakan kata yasbahun gitu. Bertasbih. Bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 1 Pak Iswan? Nah, kalau surah Al-Isra ayat 1 ini kan menceritakan tentang Isra Mi'raj ya. Nah, menciptakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, yang biasa kita terjemahkan maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, penggunaan kata subhanallazi ini justru ayat pernyataan ini sesuai dengan definisi yang kita katakan tadi, justru ini lebih membuktikan bahwa yang terjadi pada diri Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu jelas dalam bentuk material. Dalam konteks ini artinya badannya, bukan ada sebagian pendapat mengatakan itu mengatakan ada rohnya, ada segala macam. Tapi jelas justru di surah Al-Isra ini justru menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah itu adalah peristiwa fisik. Dalam arti makna tadi bergeraknya sesuatu material kan, tasbih tadi dengan makanya Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kata sabaha inilah yang lebih menegaskan kepada kita lagi bahwa apa yang terjadi di dalam diri Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah peristiwa fisik gitu. Jadi apa makna kita membaca tasbih? Makna kita membaca tasbih. Ya, tadi kan seperti tadi kan di awal kan kita mengucapkan subhanallah itu kan. Nah, kalau apa yang kita ucapkan itu menggunakan kata subhanallah tadi, itu adalah pengakuan kita yang memiliki kesadaran akan adanya hukum-hukum tasbih material tadi, agar setiap gerakan kita dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu mengucapkan itu, sehingga supaya kita apa yang kita lakukan itu sesuai dengan gerak tasbih dalam kesadaran kita selaku manusia. Artinya bukan gerak-gerak kita menyimpang dari apa yang dimaksudkan dari kata sabaha tadi. Jadi bukan menyimpang dari gerak-gerak yang sudah ditetapkan Allah secara qada'nya, secara materialnya begitu. Artinya sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah gitu. Nah, kalau kita mengatakan tasbih itu adalah untuk mensucikan Allah, ya itu saya kira Allah tidak mensucikan, itu tidak perlu kita sucikan lagi, karena Allah memang suci, Allah maha tinggi. Bahkan kalau misalnya kita katakan itu sifat-sifat Allah ada istilah kata suci sendiri di dalam Asmaul Husna, misalnya Al-Quddus itu kan. Nah, itu suci. Nah, di sini bahasanya berbeda dengan penggunaan Al-Quds tadi gitu. Di sini menggunakan sabaha gitu. Ayat yang disebutkan tadi adalah ayat contoh tasbih dalam gerak kosmologi. Adakah contoh-contoh ayat lain Pak Guna dalam penggunaan tasbih ini terhadap manusia? Nah, artinya apa yang tadi sudah kita bahas, berarti kan kita dapat membedakan, berarti ada dua tasbih nih Pak Rifin ya. Tasbih dalam arti gerak-gerak material, kalau dalam diri kita tadi seperti yang saya katakan tadi, supaya kita bergerak ini kita bertasbih juga. Tapi yang namanya tasbih yang dikatakan gerak kesadaran tadi, gerak yang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Ini kan tasbih material gitu. Artinya kalau misalnya tangan saya memukul orang, membuat hal-hal sesuatu yang
yang yang menyimpang dari aturan-aturan Allah, itu bukan bertasbih namanya. Tapi kalau tangan kita menolong orang memperbaiki sesuatu, nah ini kan bertasbih untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Ini kan, nah ini tasbih material satunya. Yang kedua, tadi tasbih dalam bentuk yang tadi kita berdoa tiap hari kita menggunakan sholat itu, yang saya katakan itu kesadaran tasbih adalah kesadaran kita bahwa Allah memang merancang hukum-hukum itu gitu. Memang merancang hukum-hukum tasbih itu. Nah, kalau tadi ditanyakan adakah contohnya misalnya dalam diri manusia ini tentang penggunaan dua tasbih ini dalam diri manusia, itu dapat kita lihat misalnya di surah apa ya, As-Saff. Nah, di surah As-Saff tentang cerita Nabi Yunus. Nah, kita tahu Nabi Yunus di surah As-Saffat, di surah As-Saffat 133, 143, 144. Nah, di situ dikatakan falaula, seandainya, falaula annahu, seandainya annahu, seandainya saja, annahu ini Yunus, seandainya saja Nabi Yunus alaihi salam ini, kata Allah, kana minal musbahin, tidak termasuk orang-orang yang musbahin, orang-orang yang sabaha, yang bertasbih. Artinya bertasbih yang Allah tidak termasuk orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Nabi Yunus itu akan ada di dalam perut, maksudnya di dalam perut ikan yang selama ini kita tahu itu sampai hari kebangkitan. Artinya di sini, jika saja Nabi Yunus ini tidak melakukan gerak-gerak tadi, gerak-gerak untuk keluar, untuk menyelamatkan dirinya tadi di dalam perut ikan itu, niscaya dia akan tetap berada di situlah. Dia akan, artinya dia akan mati sampai hari kebangkitan akan ada. Nah, ini ayat As-Saffat 143 ini menunjukkan penggunaan kata tasbih material di dalam diri Nabi Yunus begitu. Nah, sedangkan tasbih dalam makna sebutan tadi, tasbih kesadaran tadi itu, nah itu kita dapat lihat di surah Al-Anbiya, surat Al-Anbiya 87. Nah, kita kan tahu pada waktu itu Nabi Yunus dikisahkan dia naik kapal, terus diundi, terus dia dibuang, dia ditunjuk dibuang untuk dilemparkan ke laut gitu, kita seperti itu. Nah, ini diabadikan di dalam di dalam surah yang saya sebut tadi, surah Al-Anbiya surah 87. Di situ Allah berfirman wazannun az-zunnun ini panggilan untuk Nabi Yunus. Nah, di situ dikatakan wazannun izhaba mu'adhibah, ingatlah ketika Zunnun itu ia pergi dalam keadaan mughadibah, dalam keadaan marah. Nah, fazanna, dikira Nabi Yunus ini fazanna an lan takdir alaihi, dikira Nabi Yunus ini menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, tidak akan mempersempitnya di dalam peristiwanya itu, begitu. Fanada, maka Nabi Yunus pun menyeru. Fanada itu menyeru, mengatakan fi zulumatihi, di dalam kegelapannya ketika dia dibuang ke laut itu, di dalam masuk perut ikan itu kan, di dalam kegelapannya itu dia apa yang diserukannya. Nah, ini ayat yang biasa kita sebut di dalam surah bulan apa itu? Bulan Muharram itu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, ini
subhanaka ini, kata sabaha yang ditujukannya kepada Allah ini adalah doa atau kesadaran Nabi Yunus bahwa semua gerak-gerak material ini Allah lah yang merancangnya, dan dia berdoa supaya Allah lah yang mengubah dirinya gitu. Nah, sehingga dalam sejarah, dalam Al-Qur'an kita tahu juga Nabi Yunus itu dilemparkan ke padang ke pantai pasir dalam keadaan ta'ra, dalam yang tidak ada makanan minuman, sehingga nah itu banyaklah cerita tentang Nabi Yunus yang kita tahu gitu. Apa kesimpulan Pak Iswan dalam tasbih kesadaran dan tasbih material ini? Nah, kalau kita simpulkan tasbih kesadaran dan tasbih material ini, ya pertama mungkin tasbih yang kita ucapkan sehari-hari ini adalah tasbih di mana pernyataan kita selaku manusia sadar akan adanya hukum-hukum tasbih, hukum-hukum gerak yang dirancang oleh Allah. Jadi dengan kesadaran kita itulah kita menyatakan subhanallah, subhanallah. Kita sadar, sehingga dengan doa itu supaya kita bergerak ini supaya sesuailah dengan kesadaran kita terhadap gerak-gerak yang sudah dirancang Allah tadi. Nah, sedangkan tasbih dalam arti material ini adalah proses gerak dalam dirinya sendiri atau dalam tiap-tiap sesuatu yang menyebabkan sehingga sesuatu itu adanya perubahan, adanya perkembangan, adanya pertumbuhan, tapi di dalam kerangka yang kita sebut dengan kitab mubin. Nah, perubahan, perkembangan dan pertumbuhan inilah yang menjadi dasar-dasar material terjadinya apa yang disebut dengan yang kita kenal dengan evolusi. Nah, mungkin nanti evolusi akan kita bahas pada tema 64 selanjutnya, bagaimana tasbih evolusi yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran sesuai dengan rasionalitas Qurani. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bisa menjadi dimengerti atau setidaknya bahan pemikiran bagi kita bersama. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa kajian kita pada kali ini. Sampai ketemu kajian berikutnya untuk menyambung kajian-kajian berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.